minta arahannya, petunjuk dulu dari koordinator atau pimpinan rapat Pak ya, nggak salah nyelonong bicara gitu ya. Dari tadi pagi kita sudah ada masukan dari Bu Astri, kaitannya 3 poin ya Bu ya, yang saya catat, minta upah sebagai hak karyawan, minta uang yang dipungut itu dikembalikan, dan tuntut itu si pelakornya atau pelakunya itu nanti kaitannya dengan Satpol PP atau dengan kepolisian. Nah, kaitan dengan minta upah Ibu, kami tadi udah cantumkan pada saat kami diskusi di sini, mungkin bisa ditayangkan lagi oleh Pak Ahmad. Dari pengawasan itu masukannya di poin ketiga. Nah, poin ketiga di sini dikatakan kalau poin 1 kan kami sudah ada pengaduan dari Desa Gintung-Kerta dengan dari HAM. Terus yang kedua sudah ada poin-poin yang kita mintakan ke pihak perusahaan, ya Neng ya Bu ya. Nah, dan poin ketiga belum ada bukti pada saat kami periksa ke lapangan waktu itu tanggal 1 Maret. Kami ke lapangan, kami bertiga dari tim pengawas karena ada pengaduan dari HAM. Nah, itu pun datang ke sana kami tidak dapatkan apa-apa. Data-data kami tidak dapat. Nah, untuk poin 3 ini belum ada bukti yang terkait dengan hak pekerja yang harus diterima. Sekarang Ibu bekerja pada saat itu, anggap aja 25 Januari Bu ya, sampai ke kemarin tanggal 25 Maret, anggap 2 bulan. Nah, kita harus melihat perjanjian kerja Ibu dengan si direktur itu ada atau tidak. Kalau yang ditandatangan, dulu jangan dipotong dulu. Kalau yang ditandatangan hanya Ibu saja dan tidak ada direktur yang tanda tangan, siapa yang bertanggung jawab di situ dalam perjanjian kerjanya? Jadi kelihatan itu 1.200, 1.700 atau 3.000 orang, perjanjiannya dulu Ibu nanda tangan dengan sahnya pekerjaan itu ada kedua belah pihak menandatangani surat tersebut. Ibu tanda tangan, pengusaha juga harus tanda tangan. Itu yang kami belum dapatkan. Dan kami juga harus melihat, harus dipastikan dulu pekerjaan Ibu itu selama 2 bulan dari Januari ke akhir Februari itu 7 jam nggak sehari, 8 jam nggak, atau 10 jam, atau berapa jam, atau 1 minggu itu 40 jam seminggu. Jam kerjanya ada nggak, checklist, Ibu bilang tadi checker itu absen doang. Nah, fingerprintnya itu kita langsung duduk produksi, biasa ada pembagian cutting, bagian QC. Nah, ini rapat baru. Itu biasa solder. Nah, itu ada pekerjaan yang dilakukan pada saat itu. Nah, harus dilihat itu dari jam 7 jam, 8 jam sehari, atau hanya 2 jam, atau langsung disuruh pulang, atau karena tidak ada pekerjaan. Itu yang kita belum dapatkan dari si HRD atau personalia. Kami sudah melakukan pemeriksaan tanggal 1 Maret. Tapi data itu yang kami perlu. Kata HRD, oke, nanti akan kami serahkan kepada kami dari 1 Maret sampai akhir Maret ini belum datang juga. Alasannya sudah kami catatkan, sudah kami laporkan ke Disnaker. Tapi ke kita sendiri pengawas itu belum terima datanya. Sehingga kami tidak bisa menghitung karyawan si AJS itu benar nggak 700, 1000 atau berapa orang. Itu langkah kami pengawasan. Kami nggak mungkin gerudak-geruduk asal aja ke sana. Tapi perlu data dulu, kami kasih waktu. Alasan dia nanti tanggal 5 Maret mau gajian. Kalau enggak nanti tanggal 10 diundur, tanggal 10 Maret. Kita menunggu, silakan hak pekerja dan pekerjaan pengusaha, silakan kewajibannya laksanakan masing-masing. Kami tidak terlibat dulu. Tapi sampai tanggal 10 tidak ada, sampai tanggal sekarang nggak ada. Ya ini yang kami tahu dari pimpinan kemarin di Pemda, kalian pada unjuk rasa lah kekesalannya ke Pemda, akhirnya kami melangkah pada saat hari ini. Jadi kepada pekerja seperti itu, langkah kami sudah, tinggal kami langkah selanjutnya yang Bapak bilang tadi, apa rekomendasi kami, Ibu, kami tinggal izin. sampaikan. Pada saat Ibu melakukan kunjungan sidak ke PT AJS, Ibu sudah tahu bahwa di situ ada perusahaan, betul, dasarnya laporan ya Bu ya. Berarti perizinannya udah lengkap dong Bu? Enggak. Kami periksa itu karena ada laporan bahwa di sana itu ada perusahaan. Kami datang ke Gintung-Kerta Pak. Gintung-Kerta teh blank, gedung doang. Itu ada AJS teh jatuh. Pokoknya pelangnya tuh sudah tidak ada. Kita kan bingung. Mohon izin Bu, kasih sejak alamatnya kapan? itu
Sejak kapan AJS diketahui tidak memiliki perizinan yang lengkap? Ya sejak kami minta tanggal 1 Maret itu, mana dokumen Dan ternyata kamu, tidak ada, wajib lapor tidak lengkap. kamu, tidak Kenapa ada. tidak segera ambil tindakan? Lah kan kita menunggu Pak. Tanggal 1 Maret itu kita periksa ke sana, tolong dokumen-dokumennya serahkan kepada kami. Karena kami dapat laporan pengaduan dari HAM, seperti ini, pekerja udah ada. Tapi kan dia si HRD itu bilang, nanti kami akan antarkan ke kantor kami. Ya. Sebagian sudah diantar ke Disnaker. Oke, kita tidak menunggu hari itu Pak. Kalau nggak ada di situ dia simpan di direktur atau di mana, kami kan tidak tahu. Kami kasih waktu dari tanggal 1 Maret itu. Itu langkah dari kami. Seperti itu Pak. Ibu langkah dari itu, ibu langsung cek ke DPM PTSP nggak? Setelah ibu melakukan pengawasan nih, ibu datang ke lokasi, ibu cek nggak perizinannya ke BPMPT atau dari bidang saker, mohon izin. Sampai ke situ Pak, karena kami pengawasannya bukan Pengawasan berarti mereka terakreditasi dong Bu perizinannya. Maksudnya mereka berarti perizinannya jelas dong. Kita mintakan Pak. Mintakan. Belum jelas waktu Belum itu. jelas. Belum tahu. Kenapa tidak melakukan langkah yang tegas kalau belum jelas Bu? Kan kita menunggu Pak. Menunggu siapa? Perusahaannya. HRD itu Sampai kapan ibu harus menunggu? Ya, sampai mereka mengirimkan laporan karena mereka alasannya tanggal 5 itu akan membayarkan gaji. Mereka urusannya perhitungan gaji. Oke, saya bilang silakan Anda urus dulu interan Anda. Setelah itu kirimkan kepada kami. Udah mungkin seperti ini kali ya, mohon izin Bapak Pimpinan. Ini kan sudah terjadi nih dan begitu larut gitu kan, dan begitu lama gitu kan satu kejadian peristiwa ini. Saya rasa karena memang ini sudah sangat begitu lama kejadiannya dan kemudian sudah sangat begitu banyak korbannya, mohon izin untuk Balai Pengawasan sudah tidak harus lagi untuk menunggu, saya rasa gitu, karena sini sudah konkret kok, banyak suatu bukti-buktinya, perusahaan itu banyak penyimpangannya, ya tinggal bertindak untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang konkret terhadap perusahaan yang memang pertama secara izin tidak jelas gitu kan, secara ketertiban dan kedisiplinan saja untuk memberikan suatu laporan kepada Balai Pengawasan itu tidak jelas. Ibu kan datang ke sana per Desember ya Ibu, mohon izin 1 Maret Pak. 1 Maret tahun? 21. Oh kemarin enggak, yang sebelumnya? Sebelumnya yang datang ke Gintung Kerta itu tanggal 1 Maret. Di sana 14 Oktober. 14 Oktober 2020. Nah, Nggak ada, di sana dari nggak ada. Oktober sampai sekarang Maret ini kan cukup lama nih, cukup panjang gitu. Ya, kami sudah, itu sikap kami tanggal 14 Oktober itu ada pengaduan dari desa. Iya. Kami sudah menjawab suratnya ke desa Gintung Kerta bahwa di sana tidak ada aktivitas, tidak ada kantor. Itu sudah Jadi Bu kami maaf. sampaikan. Berarti perusahaan ini sudah lama diketahui tidak berizin, betul kan PT AJS ini? Kenapa tidak ada penindakan? Daripada menunggu nanti, lebih baik hari ini Ibu bekerja sama dengan Kang Suryatno dan BPMPT untuk memberikan surat rekomendasi kepada Pol PP untuk supaya segera tindak. Jelas kok. Tidak perizinannya tidak lengkap. Mau diapakan ini? Jelas Bu ini. Ini udah jelas Dari tahun 2020. 2020 Mau menunggu sampai kapan lagi Bu? Ribuan orang loh Bu. PKWT aja sampai PKWT tidak jelas. palsu banyak. Mohon bicara Bu. Dan kalaupun memang oke, nggak masalah, karena memang kalau tafsir hukum kita mempunyai tafsirnya masing-masing ya, dan saya rasa ibu pun akan sangat memahaminya. Kalau ibu mempermasalahkan mengenai PKWT yang memang tidak ditandatangani oleh pihak direktur, ya apakah ini harus menjadi suatu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh para korban penipuan? Loh. Kan tidak juga. Siapa Saya yang menanggung? rasa masyarakat itu kalau tidak menaruhkan suatu harap, nggak mungkin dia tiba-tiba membuat hal ini gitu. Ini pasti dicetak
oleh perusahaan, nggak mungkin oleh korban PKWT. Apalagi teman-teman korban harus mengeluarkan sejumlah uang. Kalau masalah PKWT ini mah ya oke lah, mengenai tafsir hukumnya kita pasti mempunyai yang tafsir yang berbeda. Cuman tolong gitu, ini konkret di lapangannya sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi baik ada yang sudah masuk ataupun belum, bahwa menegaskan dan menjelaskan bahwa PT itu telah menerima kucuran anggaran dari para korban gitu, dan langkah apa yang akan dilakukan oleh Balai Pengawas. Sekarang begini Bu, LPH dan betul maaf mohon izin. Ini udah jelas-jelas. Kami minta surat rekomendasi segera buatkan hari ini kepada Pol PP untuk dilanjuti ke bidang Gapda. Betul, Pak Pol PP? Bukan begitu ya aturannya? Hari ini kami minta tolong Bu, jangan nanti Bu. Hari ini surat rekomendasinya dibuat. Ibu, maaf, Bapak, maaf. Ini udah jelas-jelas melanggar Kami punya hukum. foto, Ibu juga ada kesana KJS. Ini udah ada produksi. Ini Ibu ada nih Bu. Ada di sini. Itu Ibu tahu itu ada produksi. Ini foto semua. Kata saya bilang kita udah punya konkret, kita punya bukti. Iya, Ini Ibu, ini. Ya, saya tidak memungkiri hal itu kan tanggal 1 Maret kami ke sana. Pada Ya, saat itu. Iya. Jadi berarti kan kita sudah balik lagi lama ke Bu, tanggal udah 1. 1 bulan yang lalu, 1 Maret. September dari teman-teman SPPK, kebetulan saya pembinanya. Kata Tahun kami lalu, ke sini, ini ada, ini ke destinator ini. itu September. September 2020, 2 kali. Saya punya bukti semua. Saya nggak tahu bulan September, saya tahunya bulan- September ini. Pak Angga bisa tambahkan. Nah ini waktu di sini. Bentar Pak. Ya sebentar menjelaskan. Enggak ini lebih baik Ibu dengar dulu ini siapa ini. Silakan Ibu. Pak Saya Angga punya mau tambahkan. bukti yang di. Kalau 18 Oktober itu memang masih proses perkara rame. Ya gini Om, gini intinya pabrik ini bermasalah Bu, betul nggak? Saya minta surat rekomendasi hari ini dibuat. Iya. Hari ini dibuat, ini jelas bermasalah. Hari ini dibuat. Ini bukan udah jelas-jelas bermasalah. Hari ini Ibu bikin surat rekomendasi kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti kepada Gapda. Sekarang Bu buat Bu. Maaf, kalau seperti ini saya punya atasan. Jadi kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi Dasarnya apa Bu? Ya dasarnya kami kan diperintahkan ke sini ada atasan. Kalau Bapak menunjuk memaksakan kepada kami keluarkan rekomendasi, dasar Bapak apa? Saker. Dasar saya lembaga Karang Taruna Bu. Saya juga Saya sosial kontrol, bukan sosial kontrol, bahkan petugas kontrol Bu. Iya, maaf, saya juga punya atasan, Pak. Saya harus sampaikan kepada atasan pimpinan kami. Dan rekomendasi yang mengeluarkan bukan kami sebagai bawahan atau fungsional itu tidak bisa mengeluarkan Ya, rekomendasi. kalau Kami begitu harus sampaikan bicara ke kepada pimpinan. Ya, atasan Ibu yang lebih tertinggi. iya, iya. Saya minta pertanggungjawaban dari Bapak sebagai Saker. Hari ini Bapak bisa buat surat rekomendasi tersebut? Bukan hari ini Pak, kemarin. Kemarin Kami sudah sampaikan ke atasan, ke ke Bupati. OPD Pak. Kalau Bupati laporan Pak. Iya. Sifatnya Laporan minta petunjuk untuk menindak. Itu tolong dibaca ulang Pak Ahmad. Pak izin, Pak Satpol PP izin. Kalau surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh OPD untuk meminta Bapak menindak pelanggar Perda, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau menurut aturan dan prosedur, kayak tadi saya mohon maaf atas nama OPD, mungkin kelengahan atau langsung ya kaitan surat, itu selalu ada tanda bukti siapa penerima tanda tangan, termasuk Pol PP ke PT AJS, pasti ada penerimanya. Yang pertama, yang kedua, karena surat ini, maaf saya tidak memihak sebelah. Kalau yang udah ke Bupati, sebetulnya aturannya, prosedurnya, kami nunggu disposisi dari Bupati. Itu turunnya pasti nanti fotokopi kan Pak ya. Pasti ke DPRT, LH dan ke kami kan gitu. Namun begini, sebagai penengah, karena ini anggap deliknya ada dua. Yang pertama mungkin kaitan dengan penutupan atau penyegelan perusahaan. Yang kedua kan masalah kaitan tipu menipu gitu ya. Nah itu mungkin ke Polres. Kalau kaitan dengan menyegel, ya mungkin gini saja Pak, bikin double. Yang kedua, yang seyogianya itu dengan DPM PTSP, karena semua perizinan DPM PTSP. Betul. Tetapi karena mungkin mendesak, boleh Disnaker mengeluarkan tetap izin, ya besok pagi Sabtu saya langsung muncul. Ya, emang Itu aja nggak apa-apa Pak. Udah jadi double maksudnya. Itu udah Bapak udah benar. Atasannya OPD itu ya
bupati. Iya, betul. Kalau sesama kepala dinas itu horizontalnya. Iya. Jadi kalau kami lapor ya ke atasan. Iya, betul. Begitu Pak. Nanti Nanti maksud Bapak udah betul. nanti disposisi atasan itu kemana? Seperti dijelaskan tadi. Pada intinya gini Pak, udah saya sangat paham, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa sekarang udah. Ini semua ada kesalahan kita semua, pembiaran kita semua. Ke depan mohon dievaluasi Pak. Saya pun akan mengevaluasi karena saya pun sama saja membiarkan teman-teman. Betul nggak? Kita evaluasi bersama lah. Saya tunggu besok surat rekomendasinya, Pak. Izin, karena kita mau buru-buru ini udah sore. Kita mau buru-buru laporan ke Polres. Ya, saya nggak mau mendengar hal seperti ini lagi, Pak. Ma, kalau bisa langsung ke Bupati, segera turunkan biar Disnaker tidak buat lagi. Karena yang tanda tangan bukan Pak Ratno, Pak. Pak Kadis. Iya, PLT Kadis disalah juga. Gitu. Terima Bisa kasih. nggak berkutat di hal Iya, itu iya, dulu? iya. Kita Kita nyari, mau nyari solusi konkret dulu nih. Buat Iya. korban yang 1.500 orang nih. Pihak Disnaker mau gimana? Ya, ini bukan kali pertama Pak. Bola sudah ada di bupati. Ini kan masalah, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Oke lah, kalau mengenai masalah segel dan menyegel, masalah rekomendasi saya kesampingkan dulu untuk hal itu. Nah, saya mau bertanya solusi yang memang konkret dari Disnaker, tindakan apa yang akan dilakukan? Belum ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi Ini teman-teman sudah keluar uang, sudah ada yang bekerja tapi tidak digaji, kan tentu ini adalah kewenangan Disnaker. Ya. Langkah apa? Apakah mau manggil PT AJS ke sini dipertemukan dengan kita Disnaker sebagai fasilitator atau bagaimana? Atau Disnaker mau langsung? Ini yang ditakutkan. Pak Ahmad, tolong dibantu menjelaskan. Yang tadi saja yang sudah disampaikan, kita rencana langsung sidang ke lapangan. Ya. Oke. Besok pagi. Iya. Berarti ini sudah jelas-jelas pelanggaran Pak. Di lapangan Mohon sudah maaf, ada kalau surat. memang kesimpulannya seperti ini, Bukan. berarti kami menduga Bukan bahwa begitu. ada konspirasi di dalamnya. Izinkan saya menyampaikan Karena terlebih deadlock dahulu. nggak ada Deadlock. solusi sama sekali. Jadi kita keluar. Saya minta hasil notulensi tadi. Ya. Saya anggap bahwa ternyata tidak ada satupun yang mau yang membantu masyarakat. Saya anggap tidak ada satupun yang memang tidak mau peduli terhadap masyarakatnya sendiri. Tuh. Untuk masalah tindakan saja masih berkelit. Iya. Serah. Oke? Kita tidak menemukan jawaban apapun di sini ya. Bang, mohon izin. Kami pekerja, makanya kemarin demo tuh karena Karena ada yang kelalaian PT itu, Bu. Kalau memang seperti itu, ini akan menjadi catatan bagi kami. Terima kasih. Iya. Oke. Ya.